Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang akhir-akhir ini membicarakan kamu. Membicarakan ke siapa aja lah ya. You name it lah, terserah. Mau ke teman-temannya, mau ke mantannya mungkin juga. Enggak sih, mau ke pacar barunya gitu ya. Oke, ini genre reading bisa resonate beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke dia seperti apa. Aku tuh baru bikin video ya. Semingguan kemarin kan aku terima private kelas tarot. Jadi kayaknya energi aku udah habis buat ngajar guys. Dan beberapa kali mau bikin video tapi kayaknya belum jodohnya deh. Ada aja gitu yang nggak jadi. Aku tuh percaya sama yang namanya jodoh. Jodoh itu bukan cuma tentang kayak jodoh pasangan suami istri ya. Kalau misalnya ada klien nih, sebanyak apapun klien itu punya uang, kalau misalnya jam waktunya nggak match sama aku, ya nggak akan reading. Ngerti gak? Berarti belum berjodoh. Sama kayak aku mau bikin video, kalau belum jadi-jadi ya berarti belum jodoh. Ya kan? Ya tidak usah dipaksa lah guys. Kadang dalam hidup itu kita harus memilih. Gak bisa semuanya kita kerjain walaupun kita pengen ya semuanya. Oke, energi kamu ke dia. Energinya sebenarnya aku nggak tahu kalian sering bertemu atau enggak, tapi di sini ketika bertemu mungkin kamu malah merasakan keraguan sama dia, ragu terus jadi galau, tapi kamu ada happy-nya juga. Tapi apa ya, kadang kamu ngerasa ini hubungannya main-main atau apa sih gitu. Itu juga yang mungkin ada beberapa hal kamu ngerasa hubungannya main-main, jadi seperti kamu kegalauan. Kadang kamu tuh semangat banget ya, excited di sini. Tapi kadang ada galaunya bikin kamu jadi mundur lagi. Kamu happy ya ketika komunikasi, tapi kamu juga nggak mau terlalu kecintaan gitu. Belum tentu hubungannya tuh bisa berjalan dengan baik, belum tentu lancar atau dia serius atau enggak. Karena hubungannya memang stuck juga ya. Kamu sangat nggak tahu nih kamu sangat memuja dia, kayak bangga gitu loh deket sama dia. Dan pas deket sama dia tuh bener-bener ngerasa kamu mau memulai dari awal. Entah ya, dulu mungkin ya kamu menutup hati, tapi kayak kamu yakin untuk membuka hati sama orang baru. Nah itu pas ketemu dia, aku lihatnya kamu ya jatuh cinta. Kamu ngeliat juga dia sayang gitu sama kamu ya. Tapi kamu ngerasa beban gitu loh. Kadang ada momen di mana kamu mikirin banget, beban, stres, sedih. Apalagi ya, aku liatnya banyak pengorbanan yang kamu keluarin di sini. Oke, sekarang kita cek energi dia. Dia ngerasa kamu care, perhatian pas lagi kalian punya hubungan itu. Kayak kamu tuh nurturing banget, ada jiwa keibuan. Dan dia tuh nggak tahu ya, dia merasa menyakiti kamu atau enggak, kayak dia mau minta maaf gitu loh rasanya. Karena sering ribut ya, konflik, dia ngerasa kayaknya aku harus mikir ulang deh tentang hubungan ini, lanjut atau enggak ya gitu. Sini ada indikasi cinta segitiga atau dia punya option lain.
saking terbebani, aku nggak tahu ini udah putus atau enggak, ya dia tuh kayak mau move on sebenarnya dari kamu, kayak mau nyerah sama hubungannya. Apalagi setelah dia sadar kayaknya udah nyakitin kamu deh. Tapi nggak semudah itu juga ya buat move on, kayak terus ingat lagi. Sebenarnya yang kalian sering ribut itu karena ada orang ketiga ya. Entah memang kamu tahu dia ada yang lain, atau memang ya dari awal tahu ada yang lain, atau kayak apa ya? Ya atau kayak kamu ngerasa dia ada yang lain gitu. Walaupun belum lihat buktinya, tapi kayak beda aja mungkin. Sikap dia tuh sebenarnya udah dingin ya. Kayak mau move on, tapi ya gitu terus flashback tentang kamu. Dan ketika dia ingat sebenarnya hubungannya baik, positif sama kamu, ketika dia ngerasa hubungannya positif, ya dia mau gitu loh memperjuangkan. Tapi di sisi lain kan ada juga nih yang cinta segitiga, dia yang membicarakan kamu akhir ini. Kok ada kartu ini sih? Saking kebanyakan kartu ya. Kadang kartu yang mana nempelnya kemana. By the way, ini kartu baru nih. Aku baru beli 2. Sebenarnya aku punya sih dulu. Cuma aku kan suka ikut itu ya apa? Event-event di luar. Event di PRJ sih lebih tepatnya. Itu kan sebulanan. Terus kartu aku dipegang-pegang sama orang. Kotor sebulan itu. Wah, bekas tangan orang. Langsung berubah warnanya. Udah bukan putih lagi. Aku belikan baru. Aku bawa ke PRJ. Langsung jadi hitam-hitam guys. 2 kartu langsung dekil banget kartunya. Ya udah akhirnya aku buang aja lah. Aku udah gak mau pakai. Karena kalau dibawa bikin buat YouTube jelek banget. Jadi aku buang, tapi sebelum buang aku minta maaf dulu. Maaf ya, aku buang kamu, makasih udah nemenin aku selama ini. Ya kan? Karena walaupun benda mati, bagaimanapun kan ya itu udah bantu aku berkali-kali buat cari uang, ya nggak guys? Oke, dia yang suka membicarakan kamu. Yang tadi seperti aku bilang, ini kadang satu sisi hubungannya dingin, tapi sebenarnya hubungannya baik, positif. Kalau dibilang dingin nggak tahu juga ya. Apakah ini apa sih hubungannya ada masalah jadi dingin, atau memang sulit bersama jadi dingin, kan bisa juga. Ketika ada batasan, entah kamu atau dia yang membatasi, dia tuh muak banget, kesel ya karena dia nggak bisa berbuat apa-apa, mungkin emosi juga, banyak yang dia pertimbangkan di hubungan ini. Tapi sebenarnya dia udah terlanjur berusaha, effort sih, karena perasaan ya yang dia miliki kamu, dia ini banyak berubah. Dia banyak berubah, dia bertransformasi, dan apa ya, kalau misalnya cinta segitiga lah gitu kan, kalau misalnya cinta segitiga dia punya 2 option, dia tahu kamu tuh suka kepo sama hubungan dia sama pasangannya, atau bisa juga ya dia kayak berusaha menutupi hubungannya sama orang lain. Ya coba kalian ambil yang resonate saja gimana ya. Dia sadar kamu juga sebenarnya effort kan di sini. Tapi kadang apa ya, semakin dia ngeliat kamu sama dia ini sama-sama effort di hubungan ini ya, sama-sama berusaha gitu ya, kerjasama, teamwork, dia semakin galau. Aduh nggak bisa nih kayak gini, terlalu serius hubungannya, terlalu serius malah galau ya. Karena kan dia nggak yakin nih sama kamu tuh bisa atau nggak, bersama atau nggak.
Sedangkan ketika dia sadar kamu tuh berusaha banget buat hubungan ini, dia jadi sering mereview hubungannya, memperhatikan, kok kamu jadi serius banget di sini, kok serius salah ya, kayaknya ada yang aneh nih sama dia, kok orang serius dia malah jadi salah. Dia tahu sih kamu sama dia sama-sama ini terbebani di hubungan ini. Untuk mencapai titik kebahagiaan di hubungan ini masih panjang perjalanannya, sulit lah, walaupun bisa tapi sulit. Tapi orang ini udah terikat sih sama kamu ya, walaupun ini hubungannya kayak sering bawa emosi, sering marah. Tapi ketika hubungannya bermasalah, dia coba perbaiki lagi. Tapi beberapa kali juga ada sih yang kalau ada masalah tuh kayak ya udah nggak diberesin masalahnya. Kadang ketika salah satunya membatasi, salah satunya muncul. Misalnya kamu cuekin dia muncul. Terus dia cuekin, kamu muncul. Gitu aja terus ya. Sampai negara api menyerang. Sampai dolar 30.000. What the ya. Dan sebenarnya hubungannya yang tadi aku bilang udah terikat banget. Terus ya mungkin dia juga ngerasa kamu membawa warna baru nih di dalam hidupnya dia. Dia tahu kamu sedih kalau dia pergi ninggalin atau agak-agak on off ghosting. Dia tahu perasaan kamu tuh sebesar itu ke dia. Cie, bucin kata aku mah. Dia yang udah jangan pakai kartu ini dulu deh, kita ganti. Dia yang membicarakan kamu. Beberapa kali sikap dia berubah kayaknya ke kamu nih. Dia juga galau. Kadang kalau dia galau dia juga nunjukin sih guys. Kayak sedih, galau. Ya mungkin lagi ada masalah, terus dia diemin kamu, tapi dia posting-posting sesuatu gitu ya di sosial media. Ya dia menunjukkan dia gak baik-baik aja mungkin. Intinya apa? Caper. Sering sih pas dia ingat kamu tuh hati dia kayak gak tenang, gak menentu perasaannya. Kalian ya sama-sama tertarik sih, sama-sama kecintaan. Divalidasi gak tuh? Bukan kamu aja berarti ya yang kebucinan, dia juga kecintaan. Dia juga suka cari perhatian yang tadi. Cuma kalau emosi udah memuncak, kelihatan banget marahnya. Entah marahnya tuh maki-maki ke kamu ya dengan kata kasar, atau ya marahnya diam aja, silent. Memang orangnya kayaknya susah ditebak ya, bagaikan bunglon, berubah-ubah. Kadang ketika dekat dia agak-agak cuek. Apakah avoidant, gak tahu juga ya. Bingung juga ya sama jenis-jenis manusia. Kadang kita bilang avoidant, tapi bisa aja orang itu gak serius. Gak semuanya kita bilang avoidant ya. Gak semuanya kita asumsi orang itu NPD. Enggak ya guys ya. Tapi kalau ada cewek atau cowok stres, ya kita bilang aja dia cegil ya. Kalau itu udah pasti, bukan asumsi lagi ya. Oke, dia yang membicarakan kamu. Orangnya nih suka kebebasan sih, nggak suka mungkin ada keterikatan gitu ya. Tadi suka kebebasan, tapi dia mau tetap berusaha. Dan aku lihat kadang dia ada rasa nyerah juga ya, seperti yang tadi aku bilang di awal. Nyerah tuh kayak capek atau kayak
aduh ini hubungannya mau kemana ya arahnya ya gitu. Perasaan ada, banyak kok perasaannya. Justru menurut aku dia galau itu ya karena ada perasaan. Kalau nggak ada perasaan nggak mungkin sih segalau itu ya. Kadang kalau kalian tuh udah deket banget, ini hubungannya kayak dunia milik berdua. Kalian benar-benar nggak peduli sama apapun selain kalian masing-masing. Dia nunjukin juga kok perasaannya di sini, usahanya. Malah bisa dibilang kadang usahanya benar-benar ini ngalir. Tadi kan aku bilang kadang usahanya dikit. Iya tadi ada lah momen aku bilang usahanya dikit. Nih kadang aku bilang usahanya banyak. Ya mungkin berubah-ubah. Contoh, bulan Januari dia kelihatan berusaha banget. Nanti Februari usahanya kayak agak menurun gitu. Makanya tadi aku bilang kayak bunglon, ya kan sikapnya berubah-ubah. Suka-suka dia pun ya. Bisa juga yang tadi aku bilang kayak avoidant. Ketika udah deket banget, dia mundur dikit. Kalau kasarnya apa? Tarik ulur ya. Dan kalau dibilang saling perhatian sih. Ada juga beberapa mereka tuh orangnya royal. Mungkin care-nya tuh ya ada misalnya kasih kamu sesuatu dalam bentuk uang atau pemberian, gift, anything. Ada yang orangnya memang lebih tua, lebih dewasa usianya dari kamu, atau ya ada perbedaan usia juga ada sesuatu yang terjadi di sini, suatu yang besar bisa juga, dan kalian sama-sama menjauh ini nggak tahu ya, kayak sama-sama benci atau ada masalah aja jadi menjauh. Sebenarnya bukan masalah internal kalian, bisa juga masalah apalah, kita nggak tahu. Contoh misalnya ada orang tua yang gak setuju, terus kalian sama-sama menjauh. Nah, bisa juga kan. Dan ketika dia lagi punya beban pikiran, ya gak tahu ini beban pikiran dari hubungan atau di luar hubungan, udah dia kayak ini, menutup dirinya dari kamu. Dia tuh gampang banget stres kalau ada masalah di pekerjaan. Orangnya ini ya, kayak masih childish sebenarnya. Apa mungkin ya membicarakan kamu lebih dari satu orang? Kadang ini opposite ya karakternya. Jadi aku bilang ada yang dewasa, terus tiba-tiba kok kayak anak kecil gitu. Tapi bisa juga di satu orang. Misal gini, memang dia dewasa gitu pembawaannya, pemikirannya. Tapi kan kadang kita kalau nyaman sama pasangan, sama seseorang, kan kita maunya dimanja, ya kan? Terus kayak anak kecil. Kalau kita nyaman pasti sisi inner child kita atau sisi manja kita itu pasti keluar. Bisa juga kayak gitu ya. Ini untuk menghindari netizen yang suka ngomong katanya begini tadi, katanya begini, ya kan, terus readernya yang disalahin. Ya kata gue sih ke laut aja deh, lu suka nyalain reader. Iya, di TikTok juga suka kayak gitu guys. Kok tadi katanya gini, sekarang gini. Capek juga aku jelasinnya ya kan. Dan ketika hubungannya dingin, ini sebenarnya kan dia kadang kelihatan kayak tarik ulur, tapi sebenarnya dia juga cari pencerahan. Misalnya kamu diamin dia balik, nah dia jadi bingung, apa yang harus aku lakukan untuk si Raisa supaya si Raisa kembali dan tidak cuek seperti itu. Nah dia mikir lagi, nanti ketika komunikasinya udah nggak jelas, aku mau chat dia, aku mau cari dia, ya kan, memang bapak kau ya. Emosi aku ya bacainnya. Dia kadang tuh ya, misalnya kamu lagi cuek, mungkin dia kepo banget nih sama kabar kamu. Gimana ya kabar si Raisa gitu. Tanya-tanya, cari-cari atau kemana lah dia cari tahu kabar, atau cari sosial media kamu update apa kali. Orangnya mungkin banyak yang suka juga ya, dia tuh mungkin menarik di mata orang.
ya mungkin udah cukup sejahtera hidupnya, berlimpah. Ada juga yang melihat dari sisi itu ya. Dia tuh sebenarnya tipe yang nggak bisa jomblo kayaknya. Ketika ada masalah sama orang dia tuh galau. Apa orang itu benci aku gitu. Ada sisi-sisi gitunya sebenarnya. Makanya tadi aku bilang dia suka cari pencerahan. Kadang dia tuh apa ya, ada attachment issue juga sih. Kadang ya itu dia suka deep talk, intense dia suka, tapi nanti berubah lagi sikapnya. Dia sadar hubungannya positif, kalau bisa hambatannya itu dia lewati, tapi kan nggak tahu ya hambatannya apa. Ketika kamu sadar nih hubungannya udah sulit nih, ntar dia deketin kamu lagi, ya kan? Apa maksud ya? Tarik ulur kan, tadi aku bilang. Dia sadar hubungannya ada hambatan, tapi dia ngerasa kamu tuh penting buat dia. Nah, nanti dia mikir lagi, udahlah tetap ini aja, tetap chatting, ngobrol, nggak mau jauh dari kamu. Dan aku lihat di sini, apa ya? Dia kayak kadang nih kalau ada sesuatu yang mengganggu egonya atau egonya tergores gitu ya, dia jadi males buat usaha, jadi dia mundur ya, suka-suka dia aja aku bilang. Ketika hubungannya berkembang malah dia ngilang nih kayaknya, atau komunikasinya jadi berkurang ya. Makanya tadi aku bilang apa avoidant atau memang gak serius. Dia sering ngerasa dia gak bisa berbuat apa-apa. Nah itulah penyebab kadang kamu suka ngerasa kayak dia berubah, gak diperjuangkan atau on off. Tapi pada dasarnya dia tuh penasaran sih, curious tentang kamu. Itulah kenapa dia suka muncul dengan ya chat kamu, komunikasi, hubungin kamu, karena ada rasa curious di situ. Ya apa kabar kamu, update-nya kamu tentang apa. Dia suka cari tahu tentang kamu sih, tapi ujung-ujungnya dia overthinking sendiri. Dan dia tuh sebenarnya udah cukup terbuka sih sama kamu. Tapi aku lihat di sini memang ada rasa ketertarikan fisik ya, bukan cuma perasaan aja. Ya mungkin dia tertarik sama fisik kamu. Kalau untuk melepaskan sih berat ya. Ini udah ada keterikatan emosional, connection di sini. Sebenarnya kalian juga sama-sama keras nih. Dia yang membicarakan kamu. Dia sebenarnya ada keinginan atau berharap hubungannya ada perubahan di sini. Mungkin ada peningkatan, mungkin ada lebih baik, masalah selesai, atau hambatannya udah nggak ada lagi di hubungan kalian ini. Dan dia terus-terusan kayak membuka lagi hubungan ini. Membuka tuh bisa on off, mau lagi balikan, mau lagi berhubungan, mau lagi komunikasi, atau ya terus-terusan mengingat terus gitu. Ini orangnya penuh kontrol kayaknya ya. Entah suka ngontrol kamu atau dia pengen hubungannya berjalan sesuai apa yang dia inginkan. Ketika kamu marah atau cuek, kadang mereka tuh kayak diamin kamu juga. Ya, diamin kamu atau ya gak terlalu banyak yang dia lakukan. Harapan dia berharap. Dia pengen juga menjalani hubungannya tuh dengan sehat sebenarnya, tapi balik lagi nggak tahu ya hambatan hubungan kalian tuh apa sebenarnya. Dia juga berharap hubungannya berkembang, ada peningkatan. Tuh kan, ini kayak orang lagi ngobrol kan, seperti tema kita kan, dia lagi membicarakan kamu, ya. Dia ada rasa bersalah sih sebenarnya ke kamu, tapi ya itu dia berusaha untuk nggak mau nggak mau terus-terus menyalahkan dirinya. Sebenarnya ada rasa muak juga dia sama hubungannya, bukan muak sama kamunya, tapi sama hubungannya ya,
nggak ada peningkatan mungkin. Dan dia juga di sini nggak butuh validasi kayak menurut orang-orang hubungan kamu sama dia tuh gimana, dia nggak peduli orang ngomong apa. Nggak tahu ya sebenarnya, walaupun udah punya pasangan, apa cuma kamu yang ada di hatinya satu-satunya. Kenapa dia suka on off atau bolak-balik? Mungkin dia berusaha untuk jujur ke dirinya sendiri ya. Ini ada kartu cinta segitiga lagi. Walaupun hambatannya besar, tapi dia jujur kalau dia tuh punya perasaan, menginginkan kamu. Nih kan orang lagi ngobrol lagi, membicarakan. Ya, yang tadi aku bilang, dia tuh berharap hubungannya ada bertumbuh, hubungannya berkembang. Orangnya penyabar, mungkin suka traveling juga. Dia tuh ya cukup pendengar yang baik ya, penuh ambisi, selalu ingin mengembangkan diri, dia sukanya gitu. Tapi memang kadang malas berusaha, ya kan. Nih ada option lain juga, dia kadang tipenya itu malas ya berproses, dia tuh lebih suka hasilnya. Bisa dibilang hidupnya cukup sukses, orangnya tuh cerdik juga, stabil, mungkin hidupnya stabil, menarik, sejahtera ya kan, yang tadi aku bilang di awal. Nah, dia lebih suka action daripada berkata-kata manis. Dia selalu fokus sama apa yang dia lakukan. Kita cari tahu kenapa dia membicarakan kamu. Ya itu ya, pas dia lagi flashback ingat kamu, ya dia obrolin mungkin ke seseorang tentang kamu. Pas deket sama kamu ya itu juga banyak perubahan sih dari sisi karir, finansial gitu. Ibaratnya dia ngerasa kamu tuh seseorang yang cukup berarti, ada apa ya, bukan bermanfaat tapi berarti buat perkembangan hidupnya gitu loh. Mungkin banyak yang kamu lakukan juga. Dia membicarakan ketika dia lagi kangen, atau ketika dia lagi kepoin kamu juga mungkin di sosial media. Tapi ada juga dari mereka yang kayak butuh keuangan ya, butuh materi uang, terus ingat kamu, mungkin kamu pernah bantu dia. Ada juga yang kayak gitu sih. Ada yang kangennya apa ya? Ya kangen kontak fisik sama kamu ya. Ada juga yang membicarakannya ketika ada masalah sama kamu, terus dia panik, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin dia bertanya ke seseorang terdekatnya. Ada yang masih berharap ya, kayak apalah, entar dia kebayang kamu terus atau berharap. Tapi ada juga yang lagi marah, terus mungkin ngobrolin masalah kalian atau cari solusi. Dan sebenarnya ada juga yang masih ini sih, kayak pengen berusaha gitu ya, pengen berusaha. Terus ada yang lagi ngerasa energinya tuh habis-habisan di hubungan ini. Tapi yang membicarakan ada juga dia kayak lagi pengen chat atau cari kamu, komunikasi. Mungkin dia nanya pendapat ke orang terdekatnya, gimana ya kalau chat kamu duluan, kalau mau chat kamu topiknya apa, pembahasannya apa. Ada yang mau ngajak kamu bertemu juga sih ya. Mungkin ketika ketemu sama kamu rasanya fun, seneng, happy ya. Oke, coba kita cek apa yang dia bicarakan. Yang dia bicarakan adalah dia merasa hubungannya kan ada positifnya di sini ya. Tapi ada juga yang ngerasa
kamu membicarakan dia yang aneh-aneh, yang negatif gitu. Jadi dia kayak kesel juga sebenarnya di sini. Overthinkingnya dia tentang kamu ya. Ada juga mereka yang menunggu. Nah, isi pembicaranya ya dia mungkin di lubuk hatinya masih nunggu kamu. Mungkin ada yang ini lagi teringat kamu terus-terusan jadi terbayang-bayang. Tapi ada juga yang masih mau berusaha nih, kayak kalau misalnya berusaha kasih ini effort, respon kamu gimana ya gitu. Tapi ada juga yang kayak misalnya kemarin aku kepoin dia loh gitu, dia kepoin kamu, atau kayak dia tahu mungkin kamu kepoin dia kayak dari sosial media gitu. Dan ada juga yang sedih sih tentang hubungan kalian, kayak masih mencari solusi ketika hubungannya renggang. Dan ini nih dari tadi keluar terus nih kartu di mana dia kangen, tapi kangennya tuh kayak sentuhan fisik atau membicarakan ketika kalian pernah ketemu, terus ya melakukan hal-hal apalah, adegan dewasa. Ya, udah kayaknya itu aja. Oke, see you on the next. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Zodiak dia yang membicarakan kamu. Ada zodiak Gemini, Sagittarius, Pisces, Leo, Taurus, Libra, Aquarius, dan Cancer. Inisial huruf ada O, D, M, I, C, W, K, N, Z. Ini aku udah duga pasti ada N. N itu artinya netizen. Netizen ngomongin aku karena aku nggak bikin video. Oh ya, buat kalian mau yang tertarik sama tarot, mungkin mau belajar tarot sama aku, boleh chat admin aku, tanya aja kelas tarot rate-nya berapa dan ketentuannya gimana. Oke, itu aja. See you on the next video. Stay positive with your heart and soul. Bye. Lupa mau ngomong apa.